Jarang-jarang banget ngopi ngomongin soal drama pertambangan. Kali ini kita mendapatkan kabar ya, kemarin tanggal 25 Oktober 2025 katanya ada 2 pemuda dari Sukabumi yang nambang di lahannya sendiri tapi terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Premisnya menarik banget. Mereka nambang di lahan sendiri tapi tetap kena hukuman. Dan ini rame banget diomongin sama orang-orang. Bahkan ada yang coba buat membandingkan permasalahan ini dengan permasalahan temuan tambang emas ilegal di dekat Mandalika, di mana sehari katanya bisa ngeproduksi 3 kg. Kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi entah kenapa ini berita gue sulit banget buat mendapatkan pemberitaan yang biasanya gue refer gitu ya, kayak dari Kompas, dari Detik, dari CNBC. Mereka jarang banget ngeberitain ini. Satu-satunya berita yang menurut gue agak sedikit kredibel dan memberitakan ini itu dari SukabumiUpdate.com dengan judul "Gali emas tanpa izin, 2 penambang di Cikakak, Sukabumi terancam 5 tahun penjara". Berita ini bersumber dari konferensi pers yang dilakukan sama pihak kepolisian. Dan berita ini makin rame lagi setelah Lambe Turah itu memberitakannya. Ya, jadi berdasarkan berita ini dikasih tahu katanya Polres Sukabumi menetapkan 2 tersangka dari 6 orang yang ditangkap dalam penggerebekan praktik tambang emas tanpa izin yang dilakukan di Blok Pasir Gombong, Kampung Cipedes, Desa Ridogali, Kecamatan Cikakak, Sukabumi pada Rabu 10 September 2025 yang lalu. Jadi ini berita itu dari bulan September ya, tanggal 10 September 2025, bukan bulan Oktober. Jadi di-up lagi mungkin gara-gara ada temuan tambang emas ilegal ini yang baru-baru ini di-reveal sama KPK gitu ya. 6 orang yang ditangkap katanya terdiri dari pemilik lahan, kepala lobang tambang, 2 pekerja serta 2 warga yang diduga sebagai koordinator. Saat itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ini menarik banget karena kalau misalnya kita bandingin beritanya sama temuan tambang emas ilegal di Mandalika, kalau misalnya di Sukabumi ini urusin sama kepolisian, sementara kalau misalkan Kompas.com ya yang memberitakan temuan tambang emas ilegal di dekat Mandalika ini diurus sama KPK. Gue nggak tahu gimana caranya prosedur penangkapan atau urusan pertambangan ilegal ini gitu ya di negara kita tercinta. Siapa yang ngurus? Apakah dari Kementerian SDM? Apakah dari pihak kepolisian? Atau apakah itu dari KPK? Dalam konferensi pers ya hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025, Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan 2 orang yang ditetapkan tersangka yakni berinisial EK yang berperan sebagai kepala tambang atau kepala lobang dan UT sebagai penyedia atau pemilik lahan tambang yang dilakukan kegiatannya. Modus operandi para pelaku dilakukan dengan sistem kerjasama antara pemilik lahan dan penanggung jawab tambang. Jadi pemilik lahan menyiapkan lokasi, sementara penanggung jawab tambang mempersiapkan sarana dan prasarana penambangan, kata Samian. Gue udah coba buat cari beberapa artikel-artikel untuk relate sama permasalahan ini. Jadi meskipun lu punya tanah yang isinya itu mineral atau logam berharga gitu ya, kayak misalkan emas, tembaga dan segala macem, lu belum tentu boleh langsung ngambil sumber daya alam itu. Karena apa? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dikasih tahu kalau misalnya segala sumber daya alam baik itu mineral dan juga batu bara itu merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Jadi untuk menambang itu semua lu perlu IUP ya, atau izin usaha pertambangan ya, atau izin yang emang diberikan sama pemerintah agar lu bisa menambang sumber daya alam yang ada di lahan lu sendiri. Makanya ada yang namanya pertambangan ilegal atau tambang ilegal. Ini udah bukan hal yang baru gitu ya. Soalnya beberapa tahun belakangan pun itu ramai banget ngomongin soal pertambangan ilegal. Dan buat lu semua yang lupa, di debat pilpres kemarin ya, kalau nggak salah tuh waktu topiknya wakil presiden gue inget banget ada panelis yang nanya kayak bagaimana caranya memberantas pertambangan ilegal di negara kita tercinta. Terus kalau nggak salah Mas Gibran jawab, cabut aja izin IUP-nya gitu. Bentar, kan pertambangan ilegal emang nggak ada IUP gitu. Terus apa yang dicabut? Itu jadi meme tapi ya tetap aja menang gitu ya 02. Jadi intinya kalau misalnya lu punya lahan, lu belum tentu bisa langsung nambang karena lu perlu izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang kayak gitu coy. Makanya 2 pemuda yang ada di Sukabumi ini bisa kena pasal gitu loh. Modus operandi para pelaku dilakukan dengan sistem kerja ini udah kita baca ya. Jadi Samian menjelaskan bahwa praktik kerja pertambangan dari para pelaku itu menggali tanah secara manual dengan kedalaman 20 hingga 30 meter untuk mengambil bongkahan batuan tanah yang diduga mengandung emas. Nah ini bagian ini tuh miris banget. Jadi ini mungkin yang selalu dibanding-bandingkan dengan berita terbaru kalau misalkan ada tambang ilegal di Mandalika yang bisa sampai 3 kg per hari. Sementara
tambang ilegal di Sukabumi itu cuma dapat per gram sekali nambang gitu loh. Jadi sedih banget. Itu tetap langsung cepet gitu ya kasusnya, sebulan langsung diperkarakan. Sementara temuan tambang ini kalau misalnya lu cek beritanya itu udah coba buat dikaji dari beberapa tahun yang lalu. Nanti kita bakal baca bareng-bareng gitu ya, tapi kita bakal baca yang ini dulu. Berdasarkan lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 33 karung material batuan bercampur tanah yang diduga mengandung mineral emas, 1 buah hammer atau palu lengkap dengan mata bor dan pegangan, 2 buah senter kepala serta 1 pak sarung tangan. Oh ya, alasan kenapa pemerintah harus membuat mekanisme izin ini ketika lu pengen mulai pertambangan karena itu sangat amat berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Kalau misalkan tambangnya makin lama makin besar, ya gitu. Ya mungkin dari penghidupan masyarakat bakal terganggu gitu ya, atau mungkin ya secara AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungannya itu kalau misalnya nggak dikaji secara resmi bakal berbahaya untuk kedepannya. Ya begitulah alasan kenapa pemerintah buat izin pertambangan. Terhadap para tersangka kami terapkan pasal 158 Jo, pasal 35 dan atau pasal 161 Jo, pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jo pasal 55, banyak banget pasalnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar. Inilah maksudnya, dan ini udah sesuai juga dengan beberapa undang-undang yang gue cari tahu juga lewat AI ya, ChatGPT. EKBP sambil menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Sukabumi. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan liar karena beresiko tinggi terhadap keselamatan dan kelestarian lingkungan. Jika menemukan praktik serupa, segera laporkan ke pihak kepolisian. Begitulah kira-kira berita lengkap tentang ada 2 pemuda yang ditangkap gara-gara nambang di tanah sendiri gitu, karena emang gak ada izinnya. Sesimpel itu coy, sebenarnya secara premis gitu ya. Gue coba buat cari tahu juga artikel dari Tempo gitu ya tentang batasan tambang ilegal menurut peraturan undang-undang Indonesia. Intinya harus ada izin juga, terus habis itu harus ada perhitungan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah yang menariknya adalah tentang temuan tambang emas di dekat Mandalika. Ini cuma 1 jam dari arena balapnya, tapi tetap nggak kedeteksi, bahkan susah banget diurusnya gitu. Ini nggak lebih cepat dibandingin pertambangan ilegal di Sukabumi. Berdasarkan berita dari Kompas dengan judul temuan tambang emas ilegal dekat Mandalika, di mana pekerja tak bisa bahasa Indonesia ya. Ini katanya kebanyakan yang nambang itu bukan orang Indonesia. KPK mengungkapkan terdapat tambang emas ilegal yang tak jauh dari sirkuit Mandalika. KPK juga berhasil menemukan tambang emas tersebut menghasilkan 3 kg emas dalam sehari. 3 kilo itu 3.000 gram. Emas sekarang tanggal 25 Oktober 2025 per gramnya itu bisa sampai 2,5 juta kalau misalnya lu agent resmi. Kalau misalnya pengepul itu bisa sampai 3 juta. Padahal beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu emas itu masih di angka 1 juta per gram. Gokil banget. Gue yang niatnya nabung emas cuma buat mempertahankan nilai tukar rupiah sekarang udah menjadi instrumen investasi yang sangat amat seksi dan banyak banget orang-orang itu ngincer. Gue kemarin pernah ya nganterin ibu negara beli emas, itu ada orang yang lari anjir, sumpah buat nyari emasnya. Ngeri banget. Katanya luar biasa, ternyata bisa 3 kg emas per 1 hari. Hanya 1 jam dari Mandalika, kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5 Dian Patria di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK juga belum bisa menyatakan adanya tindak pidana korupsi pada sejumlah tambang emas ilegal tersebut. Gue bukan ahli dari ilmu hukum gitu ya, atau ilmu perkorupsian ini, tapi apakah ini masih tetap ada di ranah korupsi gitu? Mungkin ini yang dicari siapa yang ngasih izinnya, ya nggak sih? Jadi mungkin kesalahan-kesalahan korupsinya bisa di trace gitu. Tapi kalau misalnya kita samain kasus dengan yang ada di Sukabumi, bukannya ini udah bisa langsung ditangkap gitu ya, karena tambangnya itu ilegal. Kenapa susah banget, ya nggak sih? Namun lembaga anti rasuah mendorong agar aturan terkait kehutanan dan lingkungan ditegakkan. Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi, jadi kita ke lapangan ya. Kita mengajak jadi kalau kami di Korsup atau koordinasi supervisi pencegahan bisa lebih luas lagi. Dimana Dian mengaku kaget mendapat informasi ada tambang emas tak jauh dari Mandalika. Kok bisa ya? Gue pun penasaran waktu baca beritanya. Saya juga baru tahu, saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar. Baru tahu saya, tutur dia. Iya, maksudnya kalau misalkan orang ngebandingin sama yang ada di Sukabumi, di mana mungkin ini harus lewat mobil pick up dulu gitu ya, terus habis itu pergi ke hutan dulu bisa ketemu. Ini
1 jam dari sirkuit yang mungkin aksesnya lebih gampang gitu ya, masih susah buat diproses gitu loh. Tak bisa bahasa Indonesia. Jadi Dian mengatakan KPK sudah menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan beberapa pekerja di tambang emas ilegal itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Ironis ya. Definisi kayak sumber daya alam kita dicuri sama orang-orang asing itu relate gitu di berita ini. Oleh karena itu, ia bingung jika ada anggapan bahwa tambang di sekitar Mandalika disebut sebagai pertambangan rakyat. Nah, ini menarik banget. Jadi, orang-orang lokal itu jarang banget untuk ngecek langsung ke dalam pertambangan ini karena dirumorkan kalau misalkan tambang itu adalah tambang rakyat, makanya orang-orang nggak curiga. Tapi ketika ada supervisi dari KPK, itu justru yang ketemu adalah pegawai-pegawai yang tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau beberapa yang saya ketemu kok rakyatnya nggak bisa bahasa Indonesia ya. Salah satu tambang emas yang berjarak sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika yang dimaksud KPK adalah tambang emas di Sekotong, Lombok Barat. Nah, ini paragraf yang menurut gue tuh menarik banget. Jadi, narasi yang hendak dibangun bahwa tambang emas ilegal adalah pertambangan rakyat juga dijumpainya di tambang ilegal kawasan Lantung, Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi gimmick-gimmick kalau misalkan tambang ilegal itu adalah tambang rakyat, nggak cuma dijumpai di satu lokasi doang, tapi udah ada di beberapa lokasi yang lain. Ya, dan pelakunya mungkin sama dengan yang di Lombok Barat ya, makanya di sana narasi yang dibangun kemudian dijadikan wilayah pertambangan rakyat. Ya. Bagaimana tambang ilegal ditemukan? Nah, ini yang paling menarik nih. KPK menemukan tambang emas setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi pembakaran tempat perkemahan tambang emas yang diisi orang-orang dari Cina. Laporan sejak Agustus 2024. Jadi laporannya udah ada dari tahun 2024 bulan Agustus ketika ada yang membakar perkemahan di daerah tambang emas. Ya, jadi udah ada 1 tahun jenjang waktu untuk mengungkap ini semua. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama berita dari sukabumiupdate.com, ini cuma butuh 1 bulan dari tanggal 10 September 2025 untuk menciduk orang-orang yang emang melakukan pertambangan ilegal. Pada 4 Oktober 2024, tim KPK pergi ke Sekotong, Lombok Barat, Provinsi NTB. Di mana di Sekotong, tambang itu bisa menghasilkan 3 kg emas dalam sehari. Kita dorong yang punya kewenangan tegakkan aturan. Kalau dia tidak tegakkan, ya tidak tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah sengaja. Jadi mungkin gitu ya, antara KPK dan juga orang yang harusnya punya kewenangan itu lagi psywar. Lagi coba buat adu kode mungkin kayak mana nih yang kayaknya bakal bermasalah gitu. Dia merasa aparat setempat tidak berani menindak tambang itu yang berlokasi di Sekotong, Lombok Barat. Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada backingannya atau mereka memang menikmatinya. Ini bukan gue yang ngomong, tapi ini yang ngomong adalah orang KPK, Kak Dian Patria. Dari sini lu bisa ngeliat bagaimana komentar orang-orang yang membandingkan antara pertambangan di Sukabumi dan juga pertambangan di Mandalika. Kayak mereka maling beberapa gram ya lahan sendiri bisa cepet ditangkap, sementara yang dari Mandalika di mana diduga katanya ini mungkin punya asing, gue yakin lahan aja nggak punya, apalagi izin itu susah banget buat ditangkap dari bulan Agustus 2024. Bahkan kalau misalnya cek berita yang lain, Pemprov NTB udah ngasih tanggapan di mana mereka membantah ada tambang ilegal di sekitar Mandalika ini bertentangan dengan fakta yang ditemukan sama KPK kalau misalkan mereka menemukan tambang ilegal. Dan kalau misalnya cek berita yang lain, Pak Bahlil ya, selaku Menteri SDM yang kemarin tuh ngasih maaf kepada para mimer karena mukanya dijadiin bahan meme, udah mengkomandoi KPK untuk sikat tambang emas ilegal di Mandalika. Katanya seperti itu. Jadi begitulah drama tambang yang bisa gue sampaikan kepada lu semua per tanggal 26 Oktober 2025. Sayang sih ya, maksudnya yang di Sukabumi ini harusnya buat izin dulu atau enggak join ormas biar dapet izin usaha tambang. Ya intinya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga keadilan semakin terus ditegakkan apalagi dalam kasus-kasus ESDM ini. Karena yang namanya usaha pengerukan sumber daya alam tuh sangat amat menguntungkan men. Ya maksudnya kolong merat di negara kita tercinta itu mungkin secara harta bisa lebih banyak dibanding kolong merat yang emang punya Samsung, Apple dan segala macam. Karena apa? Karena ini langsung ngomongin soal raw materials, bahan baku gitu. Mungkin secara inovasi nggak banyak yang harus diubah gitu, cukup ngeruk alam aja terus abis ya udah hidup enak deh 7 turunannya nggak sih. Jadi sekali lagi itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next video ngopi, bye bye.